yakhruju minan nar man kana fi qalbihi la ilaha illallah. Pasti keluar dari neraka orang yang di kolbunya ada la ilaha illallah. Artinya di dalam hadis-hadis Nabi, zikir atau paham la ilaha illallah itu yang dituntutnya bukan di utak, bukan di lisan, tapi dituntutnya ada di kolbu. Maka kalimatnya man kana fi qalbihi, siapa orang yang di kolbunya ada la ilaha illallah. Kau mohon maaf, Buya Malin kan orang tarbiyah majah kitab. Lai ada teknik baca la ilaha illallah dalam kitab. Tapi lewat kolbu ada? Tak ada. Kalaupun ada hanya penjelasan, tapi prakteknya ada hanya di surau. Apa di kampus UIN, IAIN, SAIN tak ada. Kalaupun tertulis itu cuma modul. Tekniknya ada di dalam kolbu, ahli kolbu. Oleh karena itu, hadis-hadis tadi seakan-akan ingin mengajarkan, wahai orang yang mengaku hamba Allah, wahai orang-orang yang ingin selamat dari siksa Allah, pelajar ya ilmu membaca la ilaha illallah dari dalam kolbu. Itu pesannya. Jadi tidak dituntut kasyaf, tidak dituntut melihat alam gaib, tidak dituntut jadi khalifah, tidak dituntut jadi mursyid. Yang dituntut itu hanya baca la ilaha illallah dari dalam kolbu. Jadi Bapak Ibu, berhentilah bercita-cita menjadi orang karamat. Berhentilah cita-cita menjadi khalifah tarekat, jadi mursyid. Bercita-citalah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah di dalam kolbu. Sebab itulah mahar masuk surga, itulah mahar pembebas dari api neraka. Dalam hadis yang kedua, miftahul jannah la ilaha illallah. Hadis itu pun sahih. Kunci dari surga la ilaha, kuncinya baru kun. Nah, ini banyak orang lupa di siko, ini hanya ambil kunci, baru ngambil kunci. Yang punya kunci siapa? Siapa yang punya kunci? Apa kata Sayyidina Muhammad SAW, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, wala yuftah ala ahadin ghairi atau qabli. Tidaklah diizinkan surga itu dibuka dengan kunci apapun selain aku, sebelum aku. Nah, di sekolah PR gitu, selain memperbanyak zikir la ilaha illallah, berterima kasihlah kepada yang memegang kunci. Elok-eloklah kepada yang memegang kunci, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapo-sapolah beliau, tegur-tegurlah beliau, bangunlah hubungan batiniah dengan beliau setiap hari. Maka jangan pelit, jangan kikir setiap hari menyampaikan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Kalau kita diribat, Buya Malin, kami membiasakan dengan kawan-kawan kalau hari normal salawat pagi sore 100, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sedang safar minimal 10, minimal 10. Kalau di khatam khojakan biasanya 100, kita tambahkan lebih dari 100. Sebab salawat komahar, dan salawat itu penyejuk. Salawat itulah yang penawar
Bakok banyak surau-surau suluk ko terjadi gesekan Bapak Ibu, itu sebab kurang sholawat. Banyak zikir ismuzat, kurang sholawat. Akhirnya jiwanya terbakar, tidak ada yang memadamkan. Yang memadamkanlah nur sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sekolah, banyak-banyakan sholawat. Ya, mulai buka Buya, mohon maaf bukan ingin majau Buya. Tarbiyah Islamiyah setiap minggu sholawat, berjanji. Setiap minggu, coba lihat hasilnya, tidak lebih dari setahun, Nurullah Nur Muhammad terbit dari situ. Akan bangkit ya. Dulu Maulid berjanji, Sintu Duror, ya, dia ulame, bacalah itu. Nanti kalau tiba bulan Maulid balik buat Maulid keliling, minimal 12 hari, maksimal 40 hari keliling. Dari itu pengabdian santri kepada masyarakat, masjid, surau keliling. Itu indahnya bukan main. Dengan berkah solawat itulah insya Allah negari wak jadi tanam. Ego itu bisa diperbaiki nanti. Bapak Ibu yang berkata Allah. Jadi hadis kedua tadi apa? Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Tapi hadis ketiga kata Rasulullah SAW, tidaklah dibukakan surga itu dengan kuncinya sebelum aku. Kira-kira kalau dibuka surga, pintu surga, Bapak Ibu di muka langsung masuk tak? Ya, itu masuk kali kan? Ya, langsung masuk kali. Pintu lah dibuka, gerbang surga tu kadang besar. Kira-kira kalau sudah dibuka, bentuk ayah masuk. Coba perhatikan ya. Kalau BLT, bagi BLT banyak orang tipu. Tapi perhatikan panitia atau pemegang dana, apakah dia masuk? Apakah dia berebut? Kalau ambo orang kayu misal, ambo bagi-bagi piti, bagi-bagi piti 1 juta setiap orang, setiap rumah, dikumpullah orang tu. Ketika dibuka gerbang, yang datang masuk banyak, yang santai siapa? Tentu orang dan yang punya peti itu. Jadi nanti di saat semua orang masuk dari gerbang surga, sang pemegang kunci dia berdiri manggil ummati masuk. Sudah hampir habis trip itu, Rasulullah kemudian pandang jauh ke Sirat. Kiranya di Sirat tuh Bapak Ibu ada yang sedang terkatung-katung. Ada yang sedang. Sirat itu jangan dibayangkan jembatan. Sirat itu seperti daki gunung, cuma ujungnya luncian. Naik turun, ada yang perosok. Kiri kanannya duri-duri raksasa. Ada yang nyangkut kakinya, ada yang nyangkut badannya, ada yang kena telinganya. Tahu ada satu orang ketikanya hampir jatuh, tiba-tiba ada nur salawat lewatnya mukanya. Itu hadis Imam Ahmad. Apa katanya? Tiba-tiba salawat yang dulu pernah aku baca, aku kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, itu datang seperti Rasulullah lalu mengambilku dan membawaku ke ujung. Padahal Rasulullahnya di muka, di mana Rasulullahnya? Jadi nanti Rasulullah itu terlihat di banyak tempat, padahal hanya satu. Orang mengaku kami diselamatkan Nabi, padahal orangnya di muka pintu surga. Pak kira-kira bertanyalah anak muda yang cerdas dulu pada kami di salah satu wilayah di Sumatera jo. Malu mungkin awak bersolawat 1 juta orang,
bala cara Nabi membalik. Ya, ya tak? Oke, kata Nabi, setiap salawat dibalik, betul? Setiap salawat Nabi langsung membalas. Bapak Ibu anggaplah kita kini ko 1000 anggap. Kalau kita 1000 baca salam, itu bala cara Nabi membalik kok. Nah, baca caranya. Cahaya dan ada deteh kini ko, anggap cik tu. Nampak? Lampu itu punya cahaya menerangi ambo, menerangi Bapak Ibu Saudara. Yo, lampunya cik dari tengah tu. Tapi cahaya dah sampai kampung, sampai lo ke Bapak Ibu. Perlu gak lampu itu dibelah? Tidak. Ketika siang hari, matahari menyemburkan sinarnya, apakah ketika matahari yang ada di Jawa, matahari yang sampai cahayanya sinarnya ke Sumatera, itu belain? Belain itu satu. Jadi yang berpencar-pencar, yang terbagi-bagi itu sinar dan nurnya, bukan zatnya. Oleh karena itu, orang-orang yang punya kontak batin dengan Rasulullah, dengan nur salawat, dengan cinta dan rindu, mereka punya hak, punya izin untuk diselamatkan oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir. Dalam hadis Abu Daud, hadisnya sahih, disebutkan nanti di surga, nanti di padang mahsyar, belum sampai ke surga, belum sampai ke surga, ada sekelompok orang, dia kemudian diangkut dengan satu kendaraan yang sangat cepat seperti cahaya, langsung sampai ke depan pintu surga. Mereka tidak tahu ada hisab, tidak tahu ada mizan, tidak tahu ada sirat, langsung sampai ke pintu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dibangkitkan, nanti masuk berkumpul kita di bumi, lalu pindah kita ke padang mahsyar. Dari padang mahsyar, masing-masing nanti kita dihisab. Dihisab tu diaudit, diperesonya di KPK akhirat. Setelah diaudit, kemudian disidang, namanya mizan. Mizan itu sidang akhirat. Hakimnya malaikat, ada juga kadang-kadang hakimnya langsung Allah, hakim agung. Kalau mentok tidak sesuai, tidak selesai oleh malaikat, langsung Allah. Paham maksudnya? Itu namanya mizan. Selesai mizan, kalau orang itu terdakwa ahli neraka, terbukti, langsung dibelenggu, diikat oleh malaikat yang memegang hak untuk menyiksa orang. Jika dia ahli surga, maka langsung dibawa oleh kawan-kawan malaikat Ridwan. Lalu mereka melewati sirat. Tapi ada sekelompok orang naik satu kendaraan yang Allah ciptakan dari cahaya, lalu mereka berangkat secepat kilat sampai di depan pintu surga. Bertanyalah di padang mahsyar itu, orang bertanya, ya Rabb, man hum, siapakah mereka? Lalu Allah menjawab, hum al-mutahabbuna fiyya. Mereka itu adalah orang-orang yang saling cinta mencintai fiyya, di dalam makrifat kepadaku, di dalam mengenal kepada aku, di dalam mencari ilmu mengenai aku, di dalam mencari ridhonya aku. Nah, semoga kita yang hadir Allah pilih, ya. Tapi nampaknya enggak sadonya perlu, sebagian ini.
Tak boleh doa mendoa satu dah hendak hak wala. Ya, semoga nanti ada yang Allah pilih. Amin ya rabbal alamin. Tapi para malaikat, para nabi, seadanya pun bertanya. Kan mereka bukan nabi. Yang tadi itu bukan nabi, bukan syuhada, tapi dapat izin. Jadi apa rahasia daripada bab cinta? Sebab ada kaidahnya. Jadi ternyata itu jawabannya. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dicintai. Jika dia cinta kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak rela orang itu dihisab dan disidang. Jadi jemputan itu adalah kendaraan nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tu ya. Jam 10 kurang sekali. Berpembukaan. Jadi intinya apa? Aikol yang dikatakan oleh Imam Najmuddin Kubro dalam risalah At-Turuq Ilallah yang pernah kami bedah kitabnya pakai Zoom dulu, masih pandemi, dan khatam risalahnya pendek. Bahwa jalan kepada Allah itu ada 3. Thariqah itu banyak, tapi thariqah para imam. Thariqah para imam kalau di Indonesia lebih dari 40, di Mesir lebih dari 100. Tapi kalau jalan kepada Allah langsung itu 3 aja. Bang, buka. Pertama, jalan abidin, jalan ahli ibadah, jalan hamba. Tapi si hamba kok berpikir, punya logika, kalau aku ibadah Allah balas. Jadi mereka berpikir ibadahnya dapat membayar membeli surga. Itu abidin. Maka si abidin itu nanti baru naik thariqah setelah di akhirat. Setelah dihisab, apa kata Allah? Orang yang sembayang 500 tahun kok adkhilhul jannah birahmati, masukkan ia surga dengan rahmatku, bukan dengan ibadahnya 500 tahun. Lalu orang itu protes, ya Rabb, aku ibadah 500 tahun. Nah, jadi panggak lo bapak ibu lah suluk 3 kali 4 kali itu nak laku betul lah. Ya. Adalah khatam ke tahlil 7 kali 70.000 nak masuk tu. Ini orang ibadah suluk 500 tahun. Buya-buya tak ada suluk 500 tahun. Umur lo sampai ni. Ya. Buya kulma berapa buya? Ya, tapi umur buya ni berapa? Umur buya 75. 7 balik. 17 plus. Beliau 75 tahun mengakui kini pun 75 tahun sehari pun suluk tak tolak. Ya bu ya. Iko 500 tahun. Apa kata Allah? Masukkan dia surga karena kasih sayang aku. Bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, bukan karena suluknya, bukan karena thariqahnya, bukan karena mursyidnya, bukan. Akhirnya Allah berfirman, wahai malaikatku, orang ini mengaku ibadah 500 tahun, tolong timbang matanya yang kanan dengan 500 ibadah suluknya 500 tahun. Mataku kalau hidup 500 tahun berarti barat tahun memakai batu. Ulang lihat. Kalau hidup 500 tahun, berapa tahun pakai batu? 500 tahun. Itu satu batu.
Diambillah mata yang kanan, ditimbang dengan semua zikir suluknya selama 500 tahun. Itu awalnya lama-lama seimbang. Lama-lama apa kata Allah? Malaikat, ambil yang kiri. Di situ kemudian dia takut, ya Allah, sujudlah orang itu. Dia sujud dan mengatakan, adkhilni ya Rabb bi rahmatik. Mohon ampun ya Allah, tolong masukkan aku surga dengan rahmatmu. Baru dia naik torikot, dari torikot abidin kepada torikoh dan ketiga, baru naik. Berarti ada torikoh kedua. Apa torikoh kedua? Torikoh yang kedua, torikoh salikin. Ini istilah hamba. Kalau istilah Imam Najmuddin lebih rumit, jadi hamba nak pakai istilah itu untuk kajian malam itu. Karena pembagiannya bukan pembagian kita tidak boleh mengklaim itu teori awak. Itu teori Imam Najmuddin Al-Kubra dalam Thariqat Naqsyabandiyah, zikir Kubrawiyah itulah jadi zikir lataif. Jadi zikir lataif Bapak Ibu itu zikir Thariqah Kubrawiyah. Maka semua Naqsyabandi Khalidi Kubrawiyah. Nah, Imam Najmuddin Kubra itu menyebutkan ada thariqah kedua. Apa thariqah kedua? Thariqah ahli riyadah. Kalau bahasa Ambo, thariqah salikin, orang yang suka bersuluk dan merasa dirinya ahli suluk. Kalau yang pertama baru ahli ibadah, suluk-suluk sorang. Riyadah, mujahadah, apa bedanya? Riyadah itu latihan, mujahadah itu sungguh-sungguh. Latihan itu mereka. Ada yang suka latihan silat. Latihan silat itu sekali seumur hidup atau diulang-ulang. Datuk Gonjong kan pelatih silat. Supaya orang bagus memukulnya, latihan memukulnya diulang-ulang kan? Itu namanya riyadah. Diulang itu riyadah. Mujahadah itu orang yang bersungguh-sungguh tidak berhenti sampai tujuannya sampai. Itu disebut mujahadah. Kalau perlu malamnya latihan, siangnya latihan, kapanpun ada waktunya latihan. Kalau orang suluk tidak santainya suluk. Kalau kami dari Batko ya, bocoran dia. Supaya orang ko nambah suluk walaupunnya sibuk, kita lagi namanya suluk fun. Suluk tapi fun. Ya, anggotanya itu ada sebagian tuh. Suluk tapi santai. Bako dibuat beritu, ikut untuk menyaingi orang pakai handphone. Supaya juga pakai handphone caranya dibuatlah sore pengajian. Yang penting orang kau tidak ada waktu kosong. Sekali waktu kosong, dia akan tertarik memegang handphone. Memegang handphone hanya boleh dipakai kalau Pak Direktur. Pentingnya untuk urusan perusahaannya itu izinkan di waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu yang bukan Allah, thariqah yang kedua itu thariqah para salik. Thariqah orang yang riyadah, mujahadah. Tapi mereka beribadah itu bukan murni untuk Allah. Mereka ibadah itu cari ketenangan, cari khusyuk, cari bahagia. Nah, misalnya mohon maaf, ada murid datang ke Buya Malin Busu. Kecilnya, Buya terima lambu jadi murid Buya. Bahan itu hati dan gelisah Buya. Ingin belajar ilmu ketenangan jiwa. Jadinya belajar ilmu zikir karena ingin tenang. Ada lo murid datang beko kepada Buya. Apa katanya? Oh Buya, ajarkan ambo cara solat khusyuk. Berartinya belajar zikir bukan untuk ridha Allah, tapi untuk khusyuk. Sebulan 2 bulan lah suluk lah 40 hari khusyuk ndak lah bertambah. Gelisah bertambah-tambah. Akhirnya kecil murid itu nampaknya kalau zikir juga yang merenung suko ndak mantap dah.
Pindahlah wak ke Buya Datuk Amarajo. Zikir ke Buya Datuk Amarajo. Kebetulan beliau habis naik kudo-kudo surau. Nampaknya Buya kulai serius. Zikirlah juga beliau, latihanlah juga beliau. Lah lo sebulan, lah 2 bulan, indak terasa tenangnya hati, indak lo terasa rasa salat khusyuk. Lah dipicing-picing mata, indak je khusyuk. Dan ada bertambah kusut. Akhirnya kita murid ko, nampaknya Buya Datuk Amarajo kok kurang keramat. Kita datanglah ke Buya dan tua, dicari lo Buya Kuluma. Alah lo setahun di situ, indak je dapat. Apa sebab Buya Kuluma ndak mau buka sudut lain. Beliau sakit lah sakit-sakit. Kecil murid, nampaknya Buya aku yang nak sakti tu. Masa kaki saya sakit nak tahan dia. Nanti lo cari lo Buya lain. Yang sebut Buya ahli debus. Nampaknya Buya tu siwang ko ulah mengalami banyak tarekat. Mulai dari tarekat Asaliyah, Syatariyah, Samaniyah, terakhir Naqsyabandiyah. Kayaknya ko pilihan terakhir. Allah mengaji lo ke beliau, indak je dapat pindah ke Sampiang. Buya Rislandi, Allah. Banyak murid begitu. Banyak murid begitu. Nah, ambo sampaikan Bapak Ibu. Tidak ada namanya mursyid kamil mukamil. Yang ada hanya murid yang tasdik. Setiap kali murid tasdik percaya, taslim, menerimanya bimbingan gurunya dengan bule, di saat itulah Allah zahirkan syekh itu mursyid kamil mukamil. Apa arti kamil mukamil? Kamil itu sempurna untuk dirinya, mukamil dia dapat menyempurnakan orang lain dengan izin Allah. Jadi bila si guru akan kamil mukamil, kalau muridnya tasdik, percaya orang kok. Bapak Ibu kalau ada dokter mau be awak nak percaya. Lebaran suah dia. Tak. Ketika awak disuntiknya, kita tak pasrah, tidak taslim. Akhirnya orang kalau disuntik itu badannya harus rileks atau tegang. Rileks. Makanya para ulama mengatakan, jika engkau berhadapan dengan mursyidmu, jadilah seperti jenazah yang sedang dimandikan tukang mandi jenazah. Taslim namanya. Itu cuma perumpamaan, tidak mesti lo model itu. Kira-kira patuh kepada guru. Jadi kita ulang lihat. Lan tajida syaikhan wasilan kamilan mukamilan abada hatta takuna musaddiqan lima fihi wa musalliman. Engkau tidak akan mendapati syekh mursyid yang wasil, wusul sampai kajinya sempurna dan menyempurnakan inyo, ideal kalau bahasa kini, sehingga engkau di dalam dirimu ada tasdik, tidak ada keraguan, dan taslim, kepatuhan. Jadi patuhlah ke guru. Walaupun syekh mursyid itu tidak kamil menurut orang lain, tapi insya Allah kamil di jalan engkau. Ya, kira-kira ada murid sungguh-sungguh sekolahnya di Kota Panjang, ada murid dah sungguh-sungguh sekolahnya ke Al-Azhar. Mana jadi? Ada murid sungguh-sungguh sekolahnya hanya di Madrasah Tarbiyah Kota Panjang. Ada murid tak sungguh-sungguh tapi sekolahnya di Al-Azhar. Mana jadi? Kota Panjang. Kadang ilmu yang dibaca di Al-Azhar dibaca di sekolah sama. Makanya Gus Dur itu tidak jadi kuliah di Al-Azhar, sebab kitab yang dipakai Al-Azhar dipakai di sekolah tarbiyah, dipakai di sekolah pesantren. Serius ya? Kitab Ummul Barahin itu kitab tinggi di Al-Azhar. Serius. Di Siko kelas 6, kelas 7 sangat tinggi. Matan Zubat bila biasa
Matan Zubat Syafi'i. Hah? Iya, Matan Zubat kelas berapa tuh ya? Lima jauh ya kan? Itu di Mesir itu Syekh Mufti yang langsung mengajarkan. Bahkan Syekhul Masyayikh seperti Ali Jum'ah langsung mengajar Matan Zubat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya alim, tidak mesti ke Al-Azhar, tidak mesti ke Jakarta, di Payakumbuh saja, no? Tapi sungguh-sungguh jadi. Insya Allah. Maka kami kodok bagi pertanyaan. Allah di Mekah, Allah di Mesir, Allah di Kota Panjang. Semua nak? Tamu? Ya. Rasa Tuhan di Payakumbuh, rasa Tuhan di Mekah, rasa Tuhan di Mesir. Semua nak? Sama. Yang perlu itu cuma kesungguhan. Lah tu biar. Jam 10 hari. Ibu Buya Aldo milaku aku. Lah ter aku dia. Allah dia punya. Tambah sakit kaki Buya lu. Nah. Terjawab lewat lah. Lek berkualitas pertanyaan tu. Kalau enggak usah. Kalau tanya-tanya biasa enggak usah. Tanya-tanya yang serius apa? Serius. Nah, boleh. Kita tes ya dulu. Kalau enggak bagus nak mau jawab dah. Silakan jemaah kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Nah, kajian yang disampaikan Buya. Kena Buya nanya. Buya asal nanya. Tak ada kan? Alhamdulillah. Takutnya awak kecil kalau nak rancak pertanyaan tak salah. Lakan negertak jemaah dia Pak. Kau mohon maaf jemaah itu hamba bergarah-garah saja ya. Supaya jemaah nak bertanya jadi wagih betul. Kalau rancak pertanyaan wagih Pak. Coba cek dulu. Ai kurang awak jo. Ai deh. Murid Buya Nasir. Waduh, serius tuh. Gue berhasil juga Ci. Berarti nya berhak deh gue. Tapi itu dibukanya di surah Nur Fatlainah. Dan dibuka di sekolah lah. Itu ilmu huruf. Ilmu huruf itu salah satu ilmu yang dirahasiakan Allah yang hanya boleh dibuka jika Allah izin. Nanti di Nur Fatlainah kita buka. Ya. Ya. Ala tagadai selendang wajah. Oleh. Jadi ada ilmu yang kalau ditanya boleh langsung dijawab. Ada ilmu kalau dijawabnya muntah orang dia. Kata Ibnu Lurus, ada hal kalau ini dipasempit tambah rancak, kalau ini diperluas tambah rumit. Semakin dijelaskan semakin buyar. Nah, itu ilmu huruf tuh. Maka penjelasan itu penjelasan penyempitan. Ada lagi? Lah tuh. Kalau Bapak Ibu sedang dibangun, kau tak ada request dari luar. Kalau ingin berdonasi
Silahkan berdonasi. Semoga majelis kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awaklah tutup, Pak. Mari kita tutup dengan baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم.